Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang analisis regressi dua variabel. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Vina Yuning Karisna dengan NPM 1901010173. Yang kedua ada Syahrial Ahmad Mufid dengan NPM 1901010178. Yang ketiga ada Dea Safitri dengan NPM 1901010183. Dan yang terakhir ada Anissa Pramesdewi dengan NPM 19010189. Apa itu regresi dua variabel? Analisis regresi dua variabel merupakan analisis regresi yang berkaitan dengan memperkirakan atau memprediksi nilai rata-rata populasi dari variabel dependen berdasarkan nilai yang diketahui atau nilai tetap dari variabel penjelas independen. Jadi, analisis ini digunakan untuk mempelajari tentang hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Fungsi analisis regresi dua variabel. Apa sih fungsi analisis regresi dua variabel itu? Bentuk regresi dua variabel sendiri ditulis dengan dua bentuk yang berbeda. Perbedaan ini terletak pada data yang digunakan dalam penelitian. Berikut adalah fungsi dari regresi dua variabel. Yang pertama merupakan fungsi regresi menggunakan data populasi atau biasa disingkat dengan FRP dengan rumus Y sama dengan A plus BX plus sigma. Yang kedua, fungsi regresi menggunakan data sampel atau biasa disingkat dengan FRS. Rumusnya Y sama dengan A plus BX plus E. A sendiri merupakan konstanta, B merupakan koefisien regresi yang menggambarkan tingkat elastisitas, Y menunjukkan variabel terikat atau dependen, dan X menunjukkan variabel bebas atau independen. Metode kuadrat terkecil biasa, Ordinary Least Squared atau OLS. Perhitungan konstanta A dan koefisien regresi B dalam suatu fungsi regresi sederhana OLS dapat dihitung dengan rumus. Yang pertama, untuk mencari nilai B kita dapat menggunakan rumus B sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Sedangkan untuk mencari nilai A, kita dapat menggunakan A sama dengan sigma Y dikurangi B dikali sigma X dibagi N. Untuk rumus kedua, mencari nilai B, kita menggunakan B sama dengan sigma XY dikurangi sigma X kuadrat. Sedangkan untuk mencari nilai A, kita dapat menggunakan rumus A sama dengan Y dikurangi BX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrial Ahmad Mufid, NPM 1901010178. Langsung saja saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Vina. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari materi kami. Misalnya saja kita ingin meneliti pengaruh bunga deposit jangka waktu 1 bulan yang kita simbolkan dengan variabel X sebagai bulan depan terhadap terjadinya inflasi di Indonesia, variabel Y sebagai inflasi. Pada kurun waktu Januari 2001 hingga Oktober 2002, datanya tertera di bawah ini. Observasi dari Januari 2001 hingga Oktober 2002, jumlah inflasi yang terjadi di Indonesia mencapai 260,49, sedangkan X-nya mencapai 324,22. Setelah kita mengetahui jumlah dari masing-masing variabel, kita akan langsung ke perhitungannya. Setelah kita mengetahui jumlah dari masing-masing variabel, kita langsung masuk ke perhitungannya, teman-teman. Untuk mencari nilai B, rumusnya seperti yang sudah Mbak Vina jelaskan di slide 5 tadi, yaitu B sama dengan N kurung buka sigma XY kurung tutup dikurangi sigma X dikali sigma Y, kemudian dibagi N
kurung buka sigma X kuadrat kurung tutup dikurangi sigma X kurung tutup kuadrat. Kemudian N-nya berapa? 22. 22 dari mana? Dari total observasi atau jumlah bulan atau jumlah observasi dari data tersebut, teman-teman. Kemudian kita kalikan, kita kurangkan, kita kalikan yang ketemunya yaitu B sama dengan 1,4497. Setelah kita mengetahui B-nya, maka nilai A dapat kita tentukan karena rumus A berkaitan dengan rumus B. Rumus A yaitu sigma Y kurangi B dikali sigma X dibagi N. Kita masukkan nilai-nilainya, angka-angkanya tadi, kemudian kita bagi 22 yang hasilnya min 9,5241. Prinsip-prinsip metode OSL. Yang pertama, regresi adalah analisa yang menentukan hubungan pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan demikian, regresi akan dengan sendiri menghitung nilai A, B, dan E atau error. Oleh karena itu, dapat dihitung dengan cara matematis, bisa dengan bantuan SPSS ataupun dengan cara manual. Selanjutnya yang kedua, garis regresi adalah hasil dari regresi. Garis regresi merupakan representasi dari bentuk arah data yang diteliti. Y-cap atau Y-topi adalah simbol dari garis regresi, yang mana akan berfungsi sebagai Y perkiraan. Sementara simbol Y hanyalah berarti data. Setiap data akan memiliki sebaran fokus yang berbeda dengan lainnya. Ada yang berada dalam garis regresi, ada pula yang tidak berada pada garis regresi. Menguji signifikansi parameter penduga. Metode OSL tidak hanya mengukur besarnya A dan B saja, namun juga mengukur signifikansi dari variabel X yang mempengaruhi Y. Dengan demikian, pengujian signifikansi variabel X dalam mempengaruhi Y dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pengaruh secara individual, dan yang kedua pengaruh secara bersama-sama. Yang membedakan di antara penggunaan uji T atau individual dan uji F atau bersama-sama terletak pada jumlah variabel bebas yang diuji signifikansinya dalam mempengaruhi Y. Jika hanya menguji signifikansi satu variabel saja, maka yang digunakan adalah uji T. Oleh karena itu disebut sebagai uji signifikansi secara individual. Sedangkan pengujian signifikansi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas yang diuji secara bersama-sama dalam mempengaruhi Y, maka alat ujinya adalah menggunakan uji F. Yang selanjutnya, hasil parameter penduga dapat dikatakan valid apabila yang pertama, jika data variabel telah terbebas dari masalah autokorelasi. Yang kedua, tidak ada indikasi adanya heteroskedasitisitas. Yang ketiga, tidak terjadi multikolinearitas atau saling berkoliner atau variabel. Selanjutnya, maksud teori model regresi dua variabel. Yang pertama, mengetahui kegunaan dan spesifikasi model. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara variabel. Yang ketiga, mengaitkan data yang relevan dengan teori. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.